Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas kembali. Tentunya di hari Senin 15 Agustus 2022. Ini Gema dan juga gegap gempita 17 Agustusan ini mulai terasa dan kita juga turut bersemangat. Sebelum kita membahas tema kita di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow dan bergabung di media sosial kita, di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultan TV, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan nanti di segmen ketiga Anda bisa langsung juga bertanya kepada narasumber kita di pagi hari ini ya. Dan kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni makna kemerdekaan di mata relawan sosial. Nah, kemerdekaan yang seperti apa sih yang dimaksud oleh para relawan sosial? Dan senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Kang Aldi Raihan Esos selaku founder komunitas Vino Badut. Assalamualaikum Kang Aldi. Waalaikumsalam Kak Dea. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, kita ketemu lagi nih. Berapa tahun kita tidak bertemu? Udah hampir 3 tahun kayaknya. Hampir 3 tahun. Sehat Iya, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan masih bersama dengan Vino Badut ya. Nanti di segmen ketiga silakan Anda ikut bergabung untuk bertanya ke Kang Aldi. Oke, Kang Aldi, merdeka kalau menurut Kang Aldi seperti apa sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Raihan Esos, sarjana sosial dari BKI UIN SMA Banten. Menurut saya, merdeka itu adalah orang yang bebas dan tidak ada kehendak dari manapun. Karena kalau ngelihat bulan kemerdekaan, Indonesia pada saat itu kan masih dijajah oleh bangsa luar. Hingga akhirnya 17 Agustus diperingati oleh hari kemerdekaan itu. Makanya setiap orang pasti punya caranya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Termasuk saya pribadi juga punya caranya untuk memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia ini. Itu. Wow, dengan cara dan warnanya masing-masing Iya, ya. betul Oke. sekali. Nah, ini yang menarik nih. Kalau dulu sosok Vino Badut ini satu ya, satu orang. Vino Badut ini Kang Aldinya sendiri sebagai orang yang kemudian nih punya ciri khas membantu teman-teman di kebencanaan, trauma healing menggunakan badut. Tapi sekarang sudah menjadi komunitas. Iya. Boleh diceritain? Jadi kalau dulu kan awal mulanya ngehibur anak-anak bencana di tsunami Selat Sunda. Nah, itu hadir karena memang ngelihat banyak anak-anak yang resah, banyak anak-anak yang sedih pas bencana itu. Akhirnya beli kostum dari uang beasiswa. Nah, harga kostum kan lumayan daripada nyewa gitu kan. Kalau nyewa sekali, udah gitu besok-besoknya mau ngisi ribet lagi. Makanya akhirnya beli kostum. Nah, alhamdulillah udah punya kostum sendiri, Vino Badut itu. Nah, berjalannya waktu 6 bulan konsisten terus sampai sekarang udah 3 tahun lebih. Alhamdulillah kostumnya udah banyak, relawannya juga udah banyak. Itu ada kostum Spiderman, Donald Bebek, Dino, terus juga kostum-kostum yang lain itu. Kalau dulu pakai uang pribadi, Uang beasiswa pas awal ya. pas awal. Oke, kalau Itu. sekarang sudah mulai berdatangan para donatur untuk juga ikut. Alhamdulillah sekarang udah banyak donatur-donatur dari Banten, dari Jakarta, dari Semarang, dari Bekasi, Bogor itu. Nah, sekarang Vino Badut menjadi komunitas relawan sosial yang kemudian menemani teman-teman untuk trauma healing ya, anak-anak ya, Iya. kebencanaan. Atau mungkin selain itu apalagi kegiatannya? Kalau kita fokusnya memang bagaimana membuat anak bahagia, bagaimana membuat anak ceria. Karena kan Banten ini kalau lihat data itu kan dari berita-berita bahwa Banten itu adalah provinsi yang tidak bahagia. Itu akhirnya Vino Badut hadir juga di situ untuk menghibur anak-anak. Anak-anak bahagia apa takut pas lihat Vino? Selain Vino kan ada karakter yang lain. Ada juga beberapa yang takut sama Vino Badut, tapi kita hadirkan Spiderman, kita hadirkan Donald Bebek. Mereka lah yang ngebantu kita. Itu. Terus juga Vino hadir kan fokusnya untuk bagaimana membuat si anak ini bahagia, nggak hanya di tempat bencana, tapi juga di pelosok-pelosok. Yang paling jauh itu di Banten kita pernah ke Bayah, pernah ke Sumur, yang ujung kulon, kampung yang paling ujung kita pernah menghibur di sana. Terus juga Cipanas, daerah Gunung Luhur ke sana. Dan bahkan kalau misal di luar, kita udah ke Semarang, Sukabumi, Bogor, dan Bekasi. Itu. Oke. Bersama dengan komunitas Vino Badut aja atau mungkin berkolaborasi juga dengan teman-teman relawan sosial lain? Kita berkolaborasi dengan relawan sosial yang ada di sana. Jadi kita pelibatan komunitas lokal itu penting. Pentingnya untuk apa? Untuk pasca dari kegiatan itu.
untuk meninjau lokasinya gitu kan. Kalau di Bogor kita juga kolaborasi dengan HMR, Himpunan Mahasiswa Rumpin. Di sana kan ada juga rumah bacanya, pos rumah baca. Kita menghibur juga pos rumah bacanya di sana. Jadi apalagi nih yang bisa kita bantu di sana, terus juga apa yang bisa kita support gitu. Karena Vino juga nggak cuma ngisi sulap gitu kan, tapi kita juga punya permainan ruang petualang. Kalau ingat ular tangga itu, kita ATM, amati tiru modifikasi, dibikin ruang petualang yang ukuran 6x6. Jadi spanduk gede, si anak jadi dadunya di situ. Itu. Terus juga kita punya gerakan tumbler asik, itu kita bagiin tumbler ke anak-anak. Kita juga punya gerakan 1000 senyum, bagi-bagi sendal untuk anak-anak, itu dari donatur. Yuk teman-teman, siapa yang mau bantu? Alhamdulillah kalau gerakan 1000 senyum kita kolaborasi juga sama artis. Sama artis, wow. Iya, sama Lutfi Agizal sama Nadia Indri. Wow, Gitu. ini keren sekali loh pemirsa. Dan ini juga informasi spill bahwa Kang Aldi ini juga pemenang pemuda pelopor ya, Iya, tingkat provinsi dan bulan depan nasional. nasional, juara satu tingkat provinsi dan akan melaju ke tingkat nasional. Waduh, luar biasa. Nah, kalau dari kegiatan sosial tadi nih Kang Aldi ketemu sama anak-anak di pelosok, di pasca kebencanaan, apa yang pengen Kang Aldi merdekakan dari anak-anak? Nah, yang ingin dimerdekakan dari mereka adalah senyumannya. Itu. Jadi kebahagiaan relawan jauh-jauh dari Serang menempuh 4 jam sebagainya, rasa capek itu hilang ketika ngelihat senyuman anak-anak. Tapi kalau misal dari sisi Vinonya itu pengen lihat mereka bahagia, tapi kalau di sisi relawannya bagaimana kebutuhan mereka tercukupi, fasilitas mereka untuk belajar, ruang mereka untuk berkarya itu. Karena kalau daerah pelosok itu pertama daerah 3T ya, terdalam, terpelosok dan terpencil. Di sana susah sinyal itu. Terus yang kedua aksesnya, jalan ke sana tuh rusak. Yang ketiga fasilitas. Mereka tuh kalau dikasih buku satu aja seneng gitu. Itu kan karena mereka nggak ada internet ya, jadi HP itu nggak kepake. Makanya lebih mereka barang-barang yang kita bawa dari kota, misal bawa buku, mereka seneng. Nah pertanyaannya adalah sudah sejauh mana mereka punya itu gitu, yang tadi itu ya. Nah akhirnya Vino hadir ke sana untuk bawa buku gitu. Nah agak miris sih kalau misal ke pelosok, beda banget sama kota. Kalau kota kan buku tuh banyak ya gitu, tapi kalau mereka itu sedikit banget. Makanya kita bawa ke sana tuh mereka senang banget. Itu jadi pengen tapi minat bacanya tinggi ya. Minat bacanya tinggi. Makanya pengen dimerdekakan mereka itu ya fasilitas mereka untuk belajar. Itu. Nah, kalau soal trauma healing sendiri, Kang Aldi, ada yang menyebutkan, boleh dikoreksi ya. Ini kalau trauma healing kan biasanya tidak cukup dengan 1 hari. Nah, gimana nih teman-teman komunitas Vino untuk terus menghibur anak-anak di sana? Nah, kalau misal untuk pertama itu kan psikososial, psikologi first aid untuk mereka. Nah, kalau trauma healing itu lebih ke paskanya. Jadi kalau ada anak yang takut, misal ada anak yang trauma itu berlebihan pasca bencana, baru di situ ada tindak lanjut. Misal waktu di Labuan itu tsunami Selat Sunda, itu ada anak yang nggak mau main sama kita, nggak mau main juga sama teman-temannya. Ketika ditanya sama RT dan orang tua di situnya, ini kenapa anak? Itu kan dia takut. Jadi pada saat bencana itu teman-temannya lari ke atas itu ya, orang tuanya juga nggak ada, ya namanya panik kan. Nah dia masuk ke gorong-gorong gitu. Jadi akhirnya dia ketakutan di situ. Nah baru pasca dari situ kita ngobrol sama orang tua, pendekatan itu. Selain itu juga memang waktu di Bayah kita juga ada anak yang takut sama air sama hujan. Itu gara-gara saat itu puting beliung, dia di sawah, orang tuanya jauh. Nah akhirnya dia masuk sungai kecil itu. Nah udah gitu baru di situ dia ketakutan lagi. Nah dia ketakutan, ketemu kita, orang tuanya datang ke kita lagi kegiatan, "Nong pang tolongkan anak saya," katanya gitu ya. Kita kan bingung ya, maksudnya kita bukan paranormal sebagainya ya. Nah akhirnya kita ngobrol sama si ibunya, pengen tahu dulu nih masalahnya apa, baru si anaknya. Nah setelah 15 menit kita treatment sama si anak, akhirnya si anak mau hujan-hujanan gitu. Mau kebetulan momentumnya hujan, jadi kita bawa hujan-hujanan. Si anaknya seneng, tapi tetangganya yang marah. "Nong ulah hujanan," bisikan gering cari kanan ibuna gitu ya. Ibunya keluar dari ruangan. Udah biarin lagi diobatin sama si AA-nya.
Jadi kesannya kayak duh lagi paranormal ngobatin anak gitu kan. Nah, itu tapi memang si anak ini udah diobatin juga gitu dengan ke dokter sebagainya, tapi memang ya psikologinya ya kan itu. Jadi trauma healing kita memang lebih ke tindak lanjutnya pasca kegiatan. Jadi Vino ngisi itu ya psikososialnya, ngehiburnya, tapi tindak lanjutnya nanya ke pihak setempat. Terus juga kenapa ada pelibatan komunitas lokal, itulah pentingnya untuk keberlanjutan. Khawatir pasca Vino atau ke pasca bencana ada anak-anak yang benar-benar butuh untuk penyembuhan trauma itu. Itu. Dan komunitas Vino siap untuk kembali datang ketika misalnya itu dibutuhkan. Siap ya. Kita juga kan kolaborasi juga dengan komunitas-komunitas lokal, terus juga dengan komunitas-komunitas yang bergerak memang di trauma healing itu. Harus punya background psikologis gak sih Kang Aldi? Kalau Kang Aldi kan sendiri kan BK ya, ini masih nyambung lah ya. Iya. Sebenarnya lebih ke sekarang pelatihan-pelatihan itu udah banyak, pelatihan trauma healing gitu kan, apalagi online tuh sekarang udah banyak. Cuman kan lebih ke ketertarikan relawan yang mau nggak belajar untuk itu. Terus juga kadang minder, saya bukan BK, saya juga dulu bukan BK, tapi saya juga mau terjun gitu karena saya pengen kuliah di BK, akhirnya pengen coba ke situ. Di BK juga nggak terlalu belajar banget ke trauma healing, Mbak. Lebih ke konselingnya gitu kan. Itu makanya, tapi kan kita sering ketemu orang-orang psikolog gitu kan, ketemu orang-orang yang fokus di situ, akhirnya juga terbawa gitu kan, dan belajar dari mereka gitu. Learning by doing ya. Ini betul. Bisa dipelajari ketika misalnya kita langsung terjun. Nah, pernah nggak sih Kang Aldi mungkin ada satu pengalaman ketika mendekati sang anak terus anaknya malah takut, malah nangis, apa yang dilakukan? Ada anak yang takut, nangis juga. Nah, ketika pakai Vino itu anak takut sama badut itu. Tapi yang dilakukan adalah tar dulu, biarin dia dulu mengekspresikan nangisnya kan. Terus setelah itu, karena nangis itu bagi saya ekspresi. Itu mau nangis mau apa boleh, silahkan. Tapi panggil orang tuanya, ini anak siapa, tolong dampingi ya gitu. Baru orang tuanya yang bilang ke si anak, udah itu mah temannya ibu kok gitu kan. Itu jadi ngelibatin si ibunya ini untuk turut serta juga. Makanya kalau kegiatan Vino diharapkan ada orang tua yang mendampingi. Itu sih. Dan memang setelah kegiatan Vino juga baru muncul jadi Aldinya gitu. Tadi kenapa baru dia nggak takut karena memang ngerasa sama-sama manusia gitu. Kaget gitu. Ya mungkin awalnya kaget. Terus tadi menempuh berjam-jam untuk datang ke pelosok desa, terus menghibur anak-anak. Apa kemudian yang Aldi dan teman-teman di komunitas Vino Badut dapatkan setelah itu? Yang Vino dapatkan adalah kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan si anak, kebahagiaan relawan. Relawan tuh seneng kalau udah ke pelosok menghibur mereka gitu. Terus juga ngelihat anak-anak senyum itu seneng. Jadi kita walaupun capek hujan-hujanan dan sebagainya, tapi ketika ke mereka ngelihat senyuman mereka itu hal yang paling tak bisa terbayarkan. Makanya relawan tuh nggak dibayar bukan karena nggak terbayar ya, tapi memang nggak ada bayaran untuk relawan. Karena bayaran yang pas untuk relawan adalah kebahagiaan si penerima manfaat. Dalam hal ini tentunya anak-anak. Tentunya anak-anak ya. Iya. Aduh, luar biasa. Kang Aldi, kita harus rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih makna-makna kemerdekaan dari mata para relawan sosial. Dan nanti kita akan sedikit spill nih. Kemudian komunitas Vino Badut nih pengen apa lagi sih setelah ini, apa yang lagi dilakukan oleh teman-teman di Vino Badut. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.